Perkenalkan, nama saya Rizky Pratiwi dan teman-teman saya. Nama saya Rifla Putri. Nama saya Adelia Reni Putri. Nama saya Kayla Vanessa. Nama saya Bisya Rama. Nah, kami dari kelompok budaya suku Jawa. Kami akan menjelaskan tentang suku Jawa. Yang pertama, kami akan menjelaskan Asal-usul suku Jawa, Tarian adat, pakaian adat dan alat musik, Rumah adat dan makanan. Nah, yang terakhir, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. A few moments later. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari masyarakat Pulau Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Banten Utara, Jawa Barat Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu budaya Jawa Kulonan, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Beberapa teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa yaitu penemuan arkeolog. Suku Jawa sudah ada sejak jutaan tahun lalu dengan ditemukannya fosil seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens di berbagai tempat di Pulau Jawa. Menurut Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang disebutkan bahwa seorang pangeran dari kerajaan mengklaim bisa para pengikutnya disisi akibat perebutan kekuasaan dengan membuka lahan baru sebuah pulau terpencil dan belum berpenghuni. Sejarah tentang asal suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Keraton Malang. Dalam surat itu, asal-usulnya dimulai dari kerajaan raja dari Kesultanan Maluku pada 460 tahun sebelum Masehi. A few moments later. Penjelasan yang kedua adalah tarian Jawa. Tarian bedaya. Bedaya adalah bentuk tarian klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan istana atau keraton-keraton pewaris Fakta Mataram. Yang kedua, tarian Bondan. Tari Bondan adalah tarian terlahir dari kebudayaan masyarakat Surakarta masa silam. Yang ketiga, tarian Gambyong. Gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal mula dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Yang ketiga, tarian Sintren. Tarian Sintren merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari pesisir utara Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya di sini akan menjelaskan tentang makanan daerah Jawa. 1. Untuk makanan manis khas Jawa yang paling terkenal adalah gepuk. Bahan dasar makanan ini menggunakan singkong dan gita paru, parutan kelapa sebagai variasi lain. A few moments later. Ini dibuat dari bahan dasar beras ketan yang dimasak dengan campuran gula Jawa. Yang ketiga adalah pecel lele. Dimanapun di Pulau Jawa ini bisa dengan mudah menemukan pecel lele. Hal ini mungkin karena rasa yang cocok di lidah semua orang dan harganya yang terjangkau. Warung pecel lele sering juga disebut sebagai warung Lamongan. A few moments later. Yang pertama adalah rumah adat kampung. Rumah adat kampung bagi tempat tinggal seperti rumah adat Jawa. Namun rumah adat kampung biasanya hanya ditinggal oleh rakyat biasa atau kalangan sosial menengah ke bawah seperti petani, pekerja, pasar, dan peternak. Ciri khusus rumah kampung adalah jumlah tiang yang berkelipatan 4, sedangkan bangunan rumahnya berbentuk persegi panjang, memiliki 2 lapis tiang untuk menjaga depan dan belakang rumah. Tiang penyangga sendiri terbuat dari usuk, balok, dan kayu yang bersifatnya kuat. Rumah ini memiliki teras di depan dan belakang rumah. Yang kedua adalah rumah adat kayu. Berbeda dengan konsep rumah lainnya, rumah adat kayu dibuat bukan sebagai tempat tinggal, melainkan untuk melaksanakan ibadah. Jadinya rumah adat ini tidak boleh
adat memiliki bentuk yang hampir mirip dengan atap rumah adat memiliki bentuk yang rumah adat yang juga berbentuk segitiga. Penjelasan yang ketiga yaitu pakaian adat Jawa. Yang pertama, kain batik. Kain batik memiliki motif beragam sesuai dengan daerah asalnya. Demikian pula kain batik Jawa Tengah yang digunakan sebagai pakaian adat. Kain batik yang dikenakan oleh masyarakat Jawa umumnya memiliki motif kaun, runtun, perang, dan lainnya. Dalam setiap motif, kain tersebut terkandung filosofi bagi siapa saja yang mengenakannya. Yang kedua, kebaya. Pakaian adat Jawa Tengah berupa kebaya dulu hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan pada acara-acara berkelas. Namun kini kebaya mulai dikenakan oleh banyak orang dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, surja. Merupakan pakaian adat Jawa Tengah berupa penutup badan dikenakan oleh raja-raja Mataram hingga sekarang. Baju adat ini mengandung makna filosofi dalam yakni hukum iman yang disimbolkan dengan kancing 3 pasang atau 6 biji kancing. 2 kalimat syahadat dilambangkan dengan 2 kancing dipasang pada bagian dada sebelah kiri dan kanan. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan keempat, yaitu alat musik tradisional Jawa. Yang pertama, siter adalah alat musik Jawa Tengah yang punya bunyi yang disetel dengan nada, sledro, dan juga pelok. Alat musik Jawa ini mempunyai senar 11 dan 3 lus untuk dimasukkan menggunakan sonator. Kedua, kenong. Alat musik ini bisa dimainkan dengan hanya menggunakan 1 alat pemukul. Alat musik ini umumnya berfungsi sebagai penentu berstatus garta dan menegaskan irama. Kenong juga masuk dalam alat musik berpencu. Dari seluruh instrumen gamelan, kenong merupakan alat musik yang bertumbuh paling lembut. Nah, penjelasan yang kelima, saya akan menceritakan cerita rakyat dari Jawa yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita itu bernama Mbak Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbak Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbak Srini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya satu ini memang tidak pernah terwujud. Ditambah lagi sekarang ia tidak memiliki suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbak Srini selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbak Srini seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbak Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Sebenarnya Mbak Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun? Tanya Mbak Srini seraya berteriak, tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbak Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mbak Srini pun memohon agar raksasa itu berasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tenang saja, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbak Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbak Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya karena Mbak Srini sangat menginginkan seorang anak. Ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbak Srini menanam biji timun itu di ladang. Di ladang di depan rumahnya. Mbak Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah dan tanaman itu hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbak Srini memetiknya dan membelahnya. Ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbak Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas.
Mbok Sri ini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta pintar. Suatu hari datang raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sri ini amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur janji supaya raksasa mengambilnya setelah ia sudah dewasa dan berumur 17 tahun. Sesampai di rumah, Mbok Sri ini memberikan keempat bungkusan dari petapa, tapi kepada Timun Mas dan memintanya berdoa. Paginya raksasa datang untuk menagih janji. Timun Mas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbak Sri. Raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang, ia mengejarnya, namun pelariannya Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya. Ia pun menebar biji mentimun di hutan. Ajaib! Biji mentimun menjadi ladang mentimun yang hebat buahnya. Raksasa memakan buah mentimun yang menambah tenaganya. Lalu Timun Mas menabur jarum. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa, namun raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan garam dan menaburnya. Seketika, hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Terakhir, Timun Mas membuka terasi. Seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggal dalam lautan lumpur itu. A few moments later. Akhirnya Timun Mas mengucap syukur dan dia bisa hidup berbahagia dengan Mbok Sri. Terima kasih. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang budaya suku Jawa. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekian dari video kami. Terima kasih. Bye-bye.